Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Molose dengan NIM 9414240016. Saya dari kelas A Ilmu Ekonomi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ekonomi Perbankan dan Keuangan. Baik, simaklah video penjelasan dari saya. Saya mengambil salah satu kasus derivatif, yaitu skandal kontrak derivatif. Jadi slide ini menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada hubungan antara teori pasar derivatif dan realitas sengketa hukum yang terjadi dalam praktik. Jadi materi ini tidak hanya membahas konsep derivatif sebagai instrumen keuangan, tetapi juga mengkaji berbagai permasalahan hukum, resiko regulasi, dan manajemen risiko yang muncul akibat penyalahgunaan kontrak derivatif. Dengan demikian, presentasi ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa instrumen derivatif memiliki manfaat ekonomi, namun juga dapat menimbulkan dampak hukum serius apabila digunakan secara tidak tepat. Teori dasar pengertian dan pasar derivatif. Jadi pada slide ini jelaskan bahwa derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset acuan, yaitu underlying asset. Jadi nilai kontrak derivatif tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh perubahan harga aset dasar seperti komoditas, saham, obligasi, valuta asing maupun suku bunga. Dalam praktiknya, derivatif digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko, memperoleh keuntungan dari perubahan harga, dan meningkatkan efisiensi transaksi di pasar keuangan. Selanjutnya, pengertian dan nilai kontrak. Jadi slide ini menjelaskan konsep dasar kontrak derivatif serta cara menentukan nilainya. Jadi instrumen derivatif memperoleh nilai dari aset acuan yang mendasarinya. Selain itu, ditampilkan rumus sederhana pada kontrak forward yang menunjukkan bahwa nilai kontrak ditentukan oleh selisih antara harga pasar saat jatuh tempo dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jadi penjelasan ini menunjukkan bahwa keuntungan atau kerugian dalam kontrak derivatif sangat bergantung pada pergerakan harga aset dasar di masa mendatang. Selanjutnya, 4 fungsi pasar derivatif. Jadi pada slide ini dijelaskan bahwa pasar derivatif memiliki 4 fungsi utama. Di fungsi pertama itu adalah sebagai sarana lindung nilai atau hedging, yaitu melindungi pelaku usaha dari risiko perubahan harga di masa depan. Jadi fungsi kedua adalah spekulasi, yaitu memperoleh keuntungan dari prediksi pergerakan harga. Fungsi ketiga adalah arbitrase, yaitu memanfaatkan perbedaan harga suatu aset di dua pasar yang berbeda untuk memperoleh keuntungan. Dan fungsi keempat adalah price discovery, yaitu membantu membentukkan harga pasar yang lebih efisien melalui aktivitas perdagangan kontrak derivatif. Selanjutnya, spektrum risiko instrumen keuangan. Jadi slide ini membandingkan tingkat risiko berbagai instrumen keuangan, yaitu deposito dan surat berharga negara memiliki tingkat risiko paling rendah, diikuti obligasi dan reksadana dengan tingkat risiko sedang. Saham memiliki risiko yang lebih tinggi karena nilainya lebih mudah berfluktuasi. Sementara itu, kontrak derivatif menempati posisi dengan risiko tertinggi karena adanya efek leverage yang memungkinkan keuntungan dan kerugian dalam jumlah besar meskipun menggunakan modal yang relatif kecil. Jadi oleh karena itu, instrumen derivatif memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan instrumen investasi lainnya. Selanjutnya, penyimpangan fungsi dan hukum. Jadi slide ini membahas bagaimana fungsi asli derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko dapat berubah menjadi instrumen spekulatif yang berbahaya. Berdasarkan kajian yang dikutip, beberapa lembaga keuangan menawarkan
produk derivatif yang kompleks kepada nasabah yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai risiko yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, risiko yang seharusnya dikelola justru berpindah dan dibebankan kepada nasabah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya ada titik jelas sengketa atau OTC dan bursa. Jadi pada slide ini dijelaskan berdasarkan antara transaksi derivatif di pasar resmi dan pasar OTC atau over the counter. Pasar resmi seperti bursa memiliki kontrak standar, sistem pengawasan yang ketat, serta perlindungan hukum yang lebih kuat. Sebaliknya, pasar OTC memungkinkan kontrak dibuat secara fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Namun, fleksibilitas tersebut sering menimbulkan masalah karena tingkat transparansi yang lebih rendah dan potensi penyalahgunaan klausul kontrak yang lebih besar. Jadi, mengapa sengketa hukum terjadi? Jadi, slide ini menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya sengketa hukum dalam kontrak derivatif. Salah satunya penyebab utama adalah asimetri informasi, yaitu kondisi ketika pihak bank atau lembaga keuangan memiliki pengetahuan yang jauh lebih besar dibandingkan nasabah. Selain itu, banyak kontrak menggunakan klausul yang rumit dan sulit dipahami. Dalam beberapa kasus, nasabah yang awalnya ingin melakukan lindung nilai justru diarahkan ke transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga ketika terjadi perubahan pasar yang ekstrim, mereka mengalami kerugian besar dan akhirnya penggugat pihak penyedia produk derivatif. Selanjutnya, sengketa derivatif landmark di Indonesia. Jadi slide ini menyajikan beberapa kasus sengketa derivatif yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa banyak permasalahan muncul akibat ketidakseimbangan informasi, penggunaan klausul yang merugikan nasabah, dan kurangnya pemahaman terhadap risiko yang sebenarnya. Dalam beberapa putusan, pengadilan membatalkan kontrak derivatif karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan tidak memenuhi atas perlindungan hukum terhadap nasabah. Selanjutnya, keadilan kontrak finansial. Jadi slide ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak keuangan. Sebuah kontrak tidak hanya harus memenuhi syarat formal hukum, tetapi juga harus didasarkan pada itikat baik dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Pesan utama dari slide ini adalah bahwa kontrak yang sah harus memberikan perlindungan yang seimbang antara lembaga keuangan sebagai penyedia produk dan nasabah sebagai pengguna produk keuangan. Selanjutnya, intervensi regulasi pasca skandal. Jadi slide ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh regulator setelah munculnya berbagai kasus sengketa derivatif. Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan yang membatasi transaksi derivatif yang bersifat spekulatif, memperkuat kewajiban transparansi informasi, serta kewajiban penerapan prinsip Know Your Customer, yaitu tujuan utama regulasi tersebut adalah mengurangi risiko penyalahgunaan produk derivatif dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai skandal kontrak derivatif ini, dapat disimpulkan bahwa pasar derivatif merupakan instrumen keuangan yang memiliki fungsi penting dalam mengelola risiko, melakukan lindung nilai atau hedging, membantu pembentukan harga pasar, serta menyediakan peluang investasi bagi pelaku ekonomi. Secara teori, instrumen ini dirancang untuk mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi harga aset di masa depan. Namun, dapat praktiknya, penggunaan kontrak derivatif sering mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya. Produk derivatif yang kompleks, kurangnya transparansi informasi, serta ketidakseimbangan pengetahuan antara lembaga keuangan dan nasabah dapat menimbulkan risiko yang sangat besar dan berujung pada sengketa hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa nasabah tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya kontrak yang mereka tandatangani sehingga mengalami kerugian yang sangat signifikan.
Jadi oleh karena itu diperlukan pengawasan yang kuat dari regulator, penerapan prinsip transparansi, serta peningkatan edukasi kepada nasabah agar instrumen derivatif digunakan sesuai fungsinya sebagai alat pengelolaan risiko, bukan sebagai sarana spekulasi yang berlebihan. Dengan adanya keseimbangan antara inovasi keuangan, perlindungan hukum, dan kepatuhan terhadap regulasi pasar derivatif dapat memberikan manfaat yang optimal bagi stabilitas dan perkembangan sistem keuangan. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.